Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara saat ini berada. Kasih karunia dari Tuhan kiranya senantiasa beserta dengan saudara sekalian. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan salah satu murid Yesus yang akan saya ambil dari perikop Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 30 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Buka Alkitab saudara dan perhatikan Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membahas tokoh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah manusia yang paling berbahagia di dalam hidup ini. Namun saudara, dia sangat disayangkan bahwa dia meninggalkan nama yang buruk dan meninggal secara tragis. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Yudas mati bunuh diri di dalam Matius pasal 27 ayat 5 karena dia menyesali misinya telah gagal. Misinya adalah mengkhianati Yesus. Saudara, ada dua poin yang akan saya bahas tentang Yudas Iskariot dalam renungan kita hari ini, yaitu saudara, di mana letak kebahagiaan Yudas dan mengapa Yudas berakhir dengan tragis. Saudara, mari kita perhatikan bagian yang pertama, yaitu letak kebahagiaan Yudas Iskariot. Yang pertama saudara, Yudas punya kesempatan untuk belajar secara langsung dari Yesus Kristus. Ia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid Yesus. Matius pasal 3 ayat 14. Menjadi murid langsung dari seorang yang hebat itu merupakan sesuatu yang sangat kita banggakan. Menjadi seorang pengikut atau seorang murid dari seorang yang hebat, berkarisma, terkenal, itu sangat membanggakan kita. Hal demikian tidak semua orang bisa dapatkan. Hanya anugerah khusus bagi orang-orang khusus. Dan Yudas Iskariot bisa menjadi murid Yesus secara langsung, melayani bersama-sama Yesus, menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus, dan itu pasti satu kebanggaan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Seperti zaman sekarang, saudara, kalau kita bekerja di perusahaan yang bergengsi atau kita kuliah di universitas bergengsi dan kita diajar oleh dosen yang hebat dan terkenal, dan itu sangat membanggakan dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kesempatan ini saudara hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Begitupun dengan Yudas Iskariot. Namun di akhir kisah hidupnya dia justru dikenal sebagai pengkhianat dan pecundang daripada pahlawan iman. Itu yang pertama. Dia punya kesempatan, dia bisa disebut berbahagia. Dia punya kesempatan untuk belajar secara langsung dari Yesus. Yang kedua, saudara, dia punya kesempatan untuk mengukir namanya di dalam sejarah dunia ini. Jika kita belajar dari seorang maha guru atau guru berkelas dunia, guru berbintang 5, maka nama besar guru sang guru pun akan ada di belakang nama kita. Orang-orang akan berkata, dia itu muridnya si ini loh, dia itu muridnya si itu loh.
gurunya itu atau dosennya itu atau pengajarnya itu orang hebat, orang luar biasa, saudara. Dan jika kita lulus dari universitas top, maka nama kita pun akan ikut top, sekalipun kita belum tentu menjadi orang top. Tapi paling tidak, saudara, lulusan di mana itu akan tertulis di belakang nama kita. Lulusan dari mana? Saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu bukanlah orang-orang yang secara formal berpendidikan tinggi, hanya beberapa saja. Dan Yudas Iskariot adalah salah satunya. Setelah Tuhan Yesus mati disalibkan dan Roh Kudus turun ke atas mereka, maka murid-murid Yesus yang dikenal sebagai orang-orang biasa justru menggoncangkan Yerusalem dan sekitarnya. Yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Para murid Tuhan Yesus menjadi berani mati untuk menyampaikan pesan kebenaran tentang siapa Yesus Kristus itu. Para murid memberitakan Injil ke seluruh dunia dan nama mereka tercatat di dalam sejarah dunia ini. Nama-nama murid Yesus tidak bisa dihapus dari catatan sejarah dunia ini. Bahkan nama mereka tercatat di surga. Dan Yudas Iskariot pun punya kesempatan yang sama. Tetapi sangat disayangkan bahwa pada akhirnya namanya dicatat dan tercatat di dalam sejarah sebagai pengkhianat yang mengkhianati gurunya sendiri. Yang ketiga, saudara, kebahagiaan Yudas adalah dia diberi kepercayaan untuk mengatur keuangan. Atau hari ini kita sebut dia sebagai bendaharanya Tuhan Yesus. Kelihatannya, saudara, jika Yudas Iskariot bisa dipercaya untuk memegang uang kas yang Tuhan Yesus, berarti Yudas Iskariot punya kesempatan untuk mengelola uang yang dipercaya oleh Yesus. Nah, dia punya kemampuan untuk mengatur keuangan, untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Yesus selama di dunia ini. Saudara, masalah uang adalah masalah yang serius dan tidak semua orang bisa dipercaya dalam urusan uang. Jika kita ingin melihat karakter seseorang, biarkan dia pegang dan atur uang, maka akan ketahuan hanya orang yang benar-benar bisa dipercaya yang akan dipercayakan untuk menjadi bendahara. Dan Yudas Iskariot mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Yesus dan tentu juga dari murid-murid yang lain. Saudara, tetapi mengapa Yudas Iskariot justru tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianat yang menjual Yesus gurunya sendiri? Apa yang salah dengan Yudas Iskariot, saudara, sampai dia begitu tega mengkhianati gurunya dan gurunya dijual dengan harga 30 keping perak? Saudara, kita masuk poin kedua. Di poin yang pertama ada 3 letak kebahagiaan Yudas Iskariot. Dan di poin yang kedua yang kita masuk adalah mengapa Yudas malah menjadi pengkhianat dan berakhir dengan tragis. Dia mati gantung diri, perutnya terbelah dan isi perutnya keluar semua. Mengapa, saudara? Saudara, saya tidak akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan doktrin. Misalnya, ia tidak dipilih oleh Tuhan atau ia memang ditentukan untuk binasa. Karena isu ini bisa diperdebatkan dan perdebatannya tidak akan pernah selesai. Saya hanya akan membahas dari sisi praktis saja, berdasarkan apa yang bisa kita lihat, yang kita pelajari dari kitab suci, dan juga pengalaman dalam menyaksikan betapa banyaknya orang percaya yang pada awalnya begitu cinta Tuhan, tetapi pada akhirnya jatuh dan meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang juga menjual Yesus dan mengkhianati Yesus. Saudara, mengapa Yudas mengkhianati Yesus, Sang Maha Guru yang agung dan mulia itu?
karena Yudas lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan Yesus. Yudas lebih mencintai uang daripada mencintai gurunya. Dia lebih tertarik kepada perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara rohani. Dia sudah diberikan kesempatan oleh Yesus, tetapi hatinya tidak pernah bertobat. Tidak heran saudara, ketika dalam perjamuan malam, ketika dia makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid yang lain, Alkitab mengatakan dia kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27. Ada beberapa bukti Alkitab untuk membuktikan bahwa Yudas ini lebih mencintai uang daripada mencintai gurunya sendiri. Mari kita perhatikan bagian Alkitab yang membuktikan Yudas Iskariot itu lebih cinta uang daripada cinta Tuhan atau perkara-perkara rohani. Di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 ya. Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan, kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 keping perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia, yaitu Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, otak Yudas adalah uang. Yang ada di pikirannya adalah apa yang bisa kamu berikan kepadaku. Dia tidak berpikir apa yang bisa saya berikan untuk Tuhanku, untuk guruku, untuk juru selamatku. Tetapi saudara, yang ada di dalam otak Yudas Iskariot adalah keuntungan materi, yaitu cian. Di dalam pikirannya adalah uang. Itulah sebabnya saudara, ketika dia datang kepada imam-imam kepala, dia bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Lalu imam-imam kepala memberikan dia 30 keping perak padanya. Guru yang mulia hanya dihargai 30 keping perak. Orang yang baik, yang selalu bersama-sama dengannya, yang penuh belas kasihan, yang menyembuhkan orang-orang sakit, yang memberikan orang-orang lapar makan, yang menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, hanya dihargai 30 keping perak oleh Yudas. 30 keping perak itu berapa duit saudara? Jika kita merujuk pada Keluaran pasal 20 ayat 31 dan 32, maka 30 keping perak adalah harga yang harus dibayarkan jika ada seorang budak mati gara-gara ditanduk oleh lembu. Apakah jumlah 30 keping perak itu besar? Tergantung saudara. Bagi orang kaya ini jumlah yang sedikit, tetapi bagi orang miskin ini jumlah yang besar. Namun dalam kasus Yesus dijual 30 keping perak, jelaslah sangat amat murah dan merupakan satu penghinaan yang luar biasa. Tetapi bagi orang yang cinta uang seperti Yudas, 30 perak mungkin sudah sangat memuaskan hatinya. Padahal Yesus lebih daripada 30 keping perak. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi hanya dihargai oleh Yudas 30 keping perak. Betapa mengerikan manusia seperti Yudas ini, saudara sekalian. Setelah dia menjual Yesus, ia pun memberikan syarat kepada orang-orang yang akan menangkap Yesus bahwa orang yang kucium itulah yang harus kalian tangkap. Lukas 22 ayat 47-48. Ia menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Ciuman adalah tanda cinta dan penghormatan. Tetapi Yudas Iskariot merendahkan nilai sebuah ciuman. Karena bagi Yudas tidak ada yang lebih bernilai, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga selain daripada uang. Saudara, itu ayat yang pertama yang membuktikan bahwa Yudas adalah orang yang
cinta uang. Yang kedua, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Di situ diceritakan ketika Maria sedang mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya, Yudas Iskariot menilai hal itu sebagai pemborosan. Harusnya dia bersyukur karena gurunya sangat dihormati oleh orang lain. Tetapi ia malah protes dan menganggap Maria membuang uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Di sini kita bisa melihat bahwa Yudas lebih menghargai uang daripada gurunya sendiri. Di sini sangat jelas bahwa Yudas Iskariot tidak pernah menghargai gurunya sendiri. Di mata Yudas, uanglah nomor satu. Yesus nomor yang kesekian. Saudara, minyak narwastu itu harganya 300 dinar. Sebuah nilai uang yang sangat besar jumlahnya pada masa itu. Bagi seorang buruh, pekerja kasar, 300 dinar membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengumpulkannya. Dan ketika dia melihat Maria menuangkan minyak itu dan mengurapi Yesus, Yudas berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yohanes 12 ayat 5. Sungguh mulia hati Yudas pada waktu dia mengucapkan kalimat seperti itu. Teman-temannya yang lain mungkin akan merasa hormat dan kagum kepadanya. Yudas, kamu luar biasa hebat kamu Yud. Kamu begitu perhatian kepada orang miskin. Gua kagum sekali sama lu Yudas. Hati lu benar-benar mulia. Mungkin murid-murid akan berkata seperti itu. Dan kalau kita tidak membaca selesai kasus kisah itu, kita pun mungkin berkata, kamu luar biasa Yud, kamu begitu hebat, kamu begitu memikirkan orang miskin, lu sungguh luar biasa menginspirasi hidupku Yud. Tetapi saudara sekalian, benarkah hati Yudas itu mulia? Benarkah hati Yudas memperhatikan orang miskin? Ternyata tidak. Disinilah letak kelicikan dan kehebatan Yudas menyembunyikan motif dirinya. Dia berkata seolah-olah ia sangat peduli pada orang miskin. Karena di ayat 6 berbunyi hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata kamu ketahuan. Ternyata kamu ketahuan, Yudas. Saudara sekalian, kalau kita hanya baca sampai ayat 5, wah kita berkata, Yudas kamu hebat. Tapi di ayat 6 membongkar motif tersembunyi di dalam diri Yudas. Itulah sebabnya saudara, mengapa Yudas Iskariot berakhir dengan tragis, gantung diri, jatuh dan isi perutnya keluar semua. Itu namanya saudara hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita berhati-hati dengan penyebab yang menyebabkan kejatuhan Yudas Iskariot, yaitu mencintai uang melebihi mencintai Tuhan. Saudara, kita semua butuh uang. Saya butuh uang. Saudara butuh uang. Kita semua butuh uang. Tetapi saudara, kita harus hati-hati agar kita tidak jatuh kepada cinta uang. Paulus mengingatkan kita bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yudas Iskariot sudah ditegur oleh Tuhan Yesus, tetapi dia tidak berubah. Dia tidak menghargai teguran Yesus. Dia tidak bertobat dari teguran Yesus. Saudara, saya percaya Yudas Iskariot tahu siapa itu Yesus. Dia sudah ikut Tuhan Yesus selama sekitar 3 tahun. Dia mendengar pengajaran Yesus. Dia menyaksikan mujizat Yesus. Bahkan hampir setiap hari dia bisa melihat mujizat Tuhan Yesus. Ketika dia ingin merencanakan kejahatannya, Tuhan Yesus pun sudah menegurnya.
tetapi dia tidak mau bertobat. Di dalam Matius pasal 26 ayat 21, Yohanes 13 ayat 21, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang sudah direncanakan oleh Yudas, dan Yudas sendiri dia tidak sadar, dia tidak mau sadar, dia tidak mau tahu bahwa rencananya sudah diketahui oleh Yesus. Dan saya tak yakin saudara Yudas tahu siapa Yesus sesungguhnya. Yesus bukan orang biasa. Yesus bukan orang-orang biasa. Tapi Yesus adalah sesosok pribadi yang mulia. Saya pasti percaya Yudas tahu. Tetapi karena dia mencintai uang lebih daripada dia mencintai Tuhannya, gurunya. Saudara, Yudas Iskariot ini memberikan peringatan bagi kita semua. Kita harus selalu periksa hati kita dan motivasi kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau hanya mencintai materi? Yudas Iskariot merupakan peringatan bagi kita semua bahwa tidak semua orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Tidak semua orang yang rajin ke gereja, yang rajin melayani, yang rajin pelayanan, yang rajin mengikuti aktivitas kerohanian adalah orang-orang Kristen sejati. Waspadalah saudara terhadap roh cinta uang. Karena dari zaman ke zaman sudah ada banyak korbannya. Orang yang cinta uang akan berakhir dengan tragis. Kita semua membutuhkan uang. Tetapi jangan sampai hati kita melekat pada uang dan menjatuhkan kita, bahkan menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian untuk kita selalu waspada di dalam hidup kita, dalam mengiring Tuhan Yesus, untuk kita setia kepada Dia sampai Dia memanggil kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dari tokoh Yudas Iskariot kami belajar satu peringatan agar apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu menjadi peringatan bagi kami agar kami tidak jatuh di dalam hal yang sama. Tuhan, kami semua dalam hidup ini memang masih membutuhkan uang untuk mendukung kehidupan kami. Tapi tolong kami Tuhan, supaya hati kami tidak mencintai uang, yang pada akhirnya kami mengukur segala sesuatu dengan uang. Tapi tolong Tuhan, selalu ingatkan kami agar kami lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, orang yang mencintai dunia ini akan berakhir dengan menyedihkan. Tetapi orang yang mencintai Tuhan akan berakhir dengan bahagia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan video ini. Berkatilah hidup mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah masa depan mereka, dan kasih karunia dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.